Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan belajar melalui daring kelas 7 pelajaran IPA. Pada kesempatan ini, kesempatan pertama di tahun pelajaran 2020-2021 semester genap ini, kita akan mempelajari struktur organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum Bapak lanjutkan, kalian ikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Catat materinya. Setelah pelajaran, kalian foto dan upload ke Google Classroom kalian masing-masing sebagai nilai tugas pelajaran IPA pada bab struktur organisasi kehidupan makhluk hidup. Pada pembelajaran bab ini kita akan menjelaskan sistem organisasi kehidupan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi sel. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Menjelaskan beberapa jaringan dan fungsinya. Menjelaskan beberapa organ dan fungsinya, menjelaskan sistem organ dan organisme. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari sampai poin 3. Sedangkan yang keempat, kelima, dan keenam, kita akan mempelajari di bagian kedua dari materi ini pada kesempatan pertemuan minggu depan. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, persiapkan alat tulis dan bukunya, ya. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana susunan tubuh kita masing-masing? Tubuh makhluk hidup, contohnya manusia, ya, adalah suatu sistem organisasi yang disebut organisme. Pada tubuh manusia tersusun dari sistem organ. Contohnya di sini ada, yang terlihat ini adalah sistem organ pencernaan. Sistem organ disusun oleh beberapa organ. Beberapa organ disusun oleh jaringan. Beberapa jaringan disusun oleh sel. Sehingga dapat disebutkan bahwa struktur kehidupan makhluk hidup dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang paling kompleks, dimulai dari sel. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ. Beberapa organ akan membentuk sistem organ. Dan beberapa sistem organ yang saling bekerja sama akan membentuk organisme. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari dari yang paling sederhana, yaitu sel. Tahukah kamu apakah sel itu? Anak-anak, teori sel ini pertama kali ditemukan atau diamati oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke.
Robert Hooke mengamati sayatan gabus yang diletakkan pada sebuah mikroskop. Sayatan gabus ini membentuk ruangan kecil yang berderet-deret. Ya. Yang kedua, Schleiden dan Swan menyatakan semua organisme tersusun atas sel. Jadi, yang dimaksud sel adalah unit terkecil penyusun suatu tubuh makhluk hidup. Bapak ulangi, sel adalah unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel ada dua, yaitu sel prokariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput inti atau membran inti. Misalnya bakteri dan alga biru, termasuk sel prokariotik. Insya Allah istilah sel prokariotik ini kalian sudah mendapatkan pada materi klasifikasi makhluk hidup kemarin. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya adalah protozoa, fungi, hewan, tumbuhan. Di dalam ilmu biologi, ilmu yang mempelajari sel disebut sitologi, anak-anak. Berdasarkan sel penyusun tubuh makhluk hidup, organisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama, organisme uniseluler, yaitu organisme yang tubuhnya tersusun atas satu sel saja, sehingga semua aktivitas hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Contohnya bakteri, protozoa, dan alga. Yang kedua, organisme multiseluler, yaitu makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Jadi ada pembagian tugas untuk setiap organnya. Setiap aktivitas hidup dilakukan oleh organ tertentu, contohnya tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pengamatan sel. Pengamatan sel tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mengamati sayatan kulit daun atau daging pada daun rhodiscolor. Tanaman ini banyak sekali ada di halaman sekolah kita. Kemudian kita letakkan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Maka pada daun rhodiscolor ini akan terlihat susunan selnya. Yang warna bulatan ini adalah sel. Ada kloroplas. Kita bisa melihat stomata, ada sel tetangga, ada sel penutup, ada warna pigmen antosianin. Ya, ini bisa kalian lihat, kita amati. Karena hari ini kita daring, ya kita tidak bisa mengamati secara langsung. Yang kedua, sel hewan atau sel manusia dapat diamati dengan mengambil sel epitel pada
permukaan dalam mulut kita. Kita ambil dengan menggunakan dikerak atau digerus itu permukaannya tipis sekali, kemudian dimasukkan, diletakkan di bawah mikroskop, maka akan kelihatan. Ini beda dengan sel pada rhodiscolor tadi. Ada dinding yang tipis, warna-warna hitam ini adalah inti sel. Ya. Warna ini adalah inti sel. Ya. Yang ketiga adalah sel pada bawang merah. Pada siung bawang merah ini kita sayat sedikit, diletakkan di bawah mikroskop, maka akan kelihatan. Ini ada inti selnya, ada dinding selnya, ada cairan sitoplasmanya. Beda dengan sel pada epitel pipi manusia, ini sangat tipis karena pada sel epitel manusia tidak memiliki dinding sel. Tetapi pada sel tumbuhan ini terdapat dinding sel. Kalian perhatikan, ini adalah sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ini susunannya, ini ada yang paling luar ini anak-anak, namanya dinding sel. Dinding sel. Ya, dinding selnya memiliki dinding sel. Yang bawahnya ini, lapisan bawahnya ini adalah membran sel. Ada membran selnya. Secara umum, sel tumbuhan dan sel hewan bagiannya tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sedangkan bagian-bagian kecil ini namanya organel atau alat-alat tubuh pada sel. Yang pertama ini pada sel tumbuhan memiliki kloroplas. Ada mitokondria. Nomor 3 ini sitoplasma. Nomor 4 retikulum endoplasma. Nomor 5 adalah anak inti sel. Nomor 6 anak inti. Nomor 7 membran inti. Nomor 8 ini adalah dinding sel. Nomor 9 retikulum endoplasma halus. Nomor 10 ribosom. Nomor 11 badan Golgi. 12 peroksisom. 13 membran plasma. Ini membran plasma. Nomor 14 vakuola. Vakuola tumbuhan lebih besar. Ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dia hanya memiliki membran plasma. Bagian-bagiannya yang pertama ini adalah anak inti, inti sel, anak inti, benang kromatin, lubang nukleus, membran inti, badan Golgi, sentriol, ribosom bebas, retikulum endoplasma halus, lisosom, mikrotubulus, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan membran plasma. Anak-anak, kalian juga bisa
membuat model sel ini dengan menggunakan stereofoam atau dengan menggunakan plastisin yang berwarna. Pada bagian sel tadi memiliki fungsi tertentu anak-anak. Kita mulai dengan membran plasma. Membran plasma atau membran yang meliputi pada bagian luar plasma atau cairan sel. Membran ini tersusun oleh bahan lemak dan protein. Pada bagian luar bersifat hidrofilik. Hidro itu artinya air, filik itu suka. Jadi dapat menyerap air bagian luar. Sedang bagian dalamnya bersifat hidrofobik, tidak suka air. Adapun fungsi membran plasma adalah membatasi bagian sel dengan lingkungannya, membatasi bagian sel dengan bagian luarnya. Fungsi yang lain adalah tempat keluar masuknya ion, molekul, senyawa lain dari dan ke dalam sel, serta memberi bentuk dan kelenturan sel. Yang terakhir, membran plasma ini bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Membran plasma ini hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Pada sel eukariotik memiliki membran inti. Di dalam nukleus terdapat anak inti, disebut nukleolus dan kromosom. Apa fungsinya anak-anak? Yang pertama, mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetik, mengatur ekspresi gen, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi protein, dan yang terpenting adalah mengatur segala aktivitas sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma artinya cairan sel. Letaknya adalah di dalam membran plasma dan inti sel. Terdapat air, garam, dan molekul organik. Di dalam sitoplasma ini terdapat organel sel. Contohnya mitokondria, ribosom, badan Golgi, lisosom, dan retikulum endoplasma. Setiap organel sel ini memiliki fungsi tertentu. Retikulum endoplasma atau RE berbentuk kantong pipih 2 lapis. Fungsinya untuk membantu proses produksi dan transportasi protein. Yang kedua, RE ada 2, RE halus dan RE kasar. Yang kedua, ribosom. Ribosom berfungsi tempat berlangsungnya sintesis protein. Terdapat bebas dalam sitoplasma dan di permukaan retikulum endoplasma. Yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantong pipi bertumpuk. Fungsinya untuk proses protein dan molekul yang akan dibawa ke sel. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria, organel di dalam sel berfungsi untuk
respirasi, atau penghasil energi. Anak-anak, kalian bisa melihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Nukleus fungsinya untuk reproduksi, terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Nukleolus fungsinya sintesis ribosom, juga terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Ribosom terdapat pada hewan dan tumbuhan. RE halus dan RE kasar juga ada di dalam keduanya. Mitokondria juga ada. Lisosom pada tumbuhan tidak memiliki, sedangkan pada hewan memiliki. Kloroplas hewan tidak ada, kalau tumbuhan memiliki kloroplas. Dinding sel pada hewan tidak memiliki, sedangkan tumbuhan ada. Vakuola untuk menyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa. Hewan dan tumbuhan ada. Pada organel sentriol berfungsi pembelahan sel. Hewan ada dan tumbuhan tidak ada. Demikianlah tadi anak-anak materi kita yang pertama tentang sel. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca kembali di buku siswa bab yang pertama. Jangan lupa catat materi ini, upload di Google Classroom kalian, dan akan Bapak gunakan sebagai nilai untuk tugas kalian. Terima kasih, selamat belajar, tetap sehat. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.